bagaimana maksud pikiran yang terbuka itu? Tadi kan saya mendengar ada pengetahuan yang dangkal menyebabkan pemikiran yang dongkol. Nah, itu batasan dari terbuka itu bagaimana maksudnya? Apa maksud pikiran terbuka itu liberal atau bagaimana? Ya, Baik, mohon penjelasan. terima kasih Saidah. Saya bisa minta Habib Jindan untuk menanggapi Habib, pikiran terbuka itu apakah artinya liberal atau batasannya seperti apa maksudnya? Alhamdulillah, pikiran yang terbuka itu adalah utama kita mengambil ilmu berikut pemahamannya dengan sanad yang benar kepada Rasulullah SAW, mengutamakan sanad, lajur keilmuan tersebut. Di dalam sanad itu atau silsilah keilmuan bukan cuma sekedar daripada ilmu itu sendiri atau nas-nas yang ada, tetapi pemahamannya pun juga harus bersanad. Kemudian juga ketika dia berdakwah, dakwahnya pun juga dengan metode yang bersanad. Dan dalam hal apapun, bahkan dalam jihad, jihadnya pun juga bersanad dan meneladani Rasulullah, bagaimana jihadnya Rasulullah, bagaimana kegigihannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Kemudian juga di dalam kita perlu memiliki pikiran yang terbuka, pemahaman yang terbuka. Dikatakan oleh para ulama, Imam Ahmad bin Hasan, beliau bilang, "Man dhaga ilmuh, dhaga amaluh, wa man dhaga amaluh, dhaga sadruh." Orang ketika dia ilmunya sempit, maka otomatis amalannya sempit. Amalannya terbatas. Sebab ilmunya cuma sempit, ilmunya sedikit, maka amalannya terbatas. Dan ketika amalannya terbatas, ngelihat ada orang yang beda di dalam amalan, maka hatinya sempit, nggak bisa menyikapi perbedaan, nggak bisa melihat perbedaan. Kalau ada orang yang beda, bawaannya ini sesat, ini kafir, ini bid'ah, ini syirik, ini di neraka. Karena bersumber dari ilmu yang sempit, menuju amalan yang sempit, menjadi hati yang sempit untuk menyikapi perbedaan. Hingga dikatakan kullama kathura aqlu rajul atau ilmu rajul galla i'tiraduh 'alan nas. Ketika makin luas keilmuan seseorang dan makin luas akal seseorang, maka semakin sedikit kritiknya kepada orang lain. Sebab dia melihat apa yang ada pada orang itu ada sumbernya. Oh, dia melakukan amalan seperti ini, ada sumbernya. Dia beramal seperti ini, ada sumbernya. Sehingga tidak gampang untuk menghakimi orang lain sebab dia melihat sumber-sumber tersebut. Dan dikatakan bahwasanya at-tariq al-musilah ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu sejumlah tarikan nafas manusia. Maka sungguh tidak benar dan tidak dibenarkan seorang da'i atau seorang ulama memonopoli jalan menuju kepada Allah. Kamu nggak bisa sampai kepada Allah melainkan hanya melalui saya. Hanya melalui organisasi saya, hanya melalui madrasah saya, hanya melalui majelis saya, hanya melalui masjid saya, hanya lewat dakwahnya saya. Kalau nggak lewat saya, otomatis di neraka. Maka ini adalah memonopoli jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala berada di anfasil bashar. Sejumlah tarikan nafas manusia. Demikian luas, demikian banyak. Metodenya beragam, silahkan. Tapi semua metode tersebut, mau metodenya beragam, silahkan, nggak jadi masalah. Seperti Wali Songo, bagaimana metode dakwahnya itu, ada yang dengan wayang, ada yang dengan ini dan itu, beragam metode tersebut. Tapi semua metode tersebut, selama metode itu tidak keluar dari apa yang diizinkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan metode yang diharamkan. Kalau sudah metode yang diharamkan itu nggak bisa diterima. Mau pakai cara apa aja silahkan, tapi jangan pakai cara yang haram. Bagaimana cara yang haram? Cara yang haram itu bilang yang hadir majelis saya atau ikut dakwah saya bagi narkoba 1 bungkus, saya kasih minuman keras, boleh berzina, boleh mencuri. Bilang kenapa kamu? Ini metode dakwah saya, itu metode dakwah yang haram, tidak dibenarkan. Begitu juga metode dakwah dengan cacian, makian, mengkafirkan, ujaran kebencian, ataupun mensyirikkan orang lain, ataupun memprovokasi orang untuk saling mendengki, membenci, atau membunuh. Syekh Abdullah bin Bayyah yang di Majelis Al-Hukama bersama Profesor Quraisy itu beliau mengatakan at-takfir muqaddimatu tafjir. Itu metode dakwah dengan cara mengkafirkan sesama muslim, itu adalah cikal bakal terorisme. Awalnya mengkafirkan, takfir, kemudian langkah berikutnya tafjir. Apa? Meledakkan bom, menghancurkan. Awalnya itu bersumber daripada takfir, waliyadzubillahi min dzalik. Nah, karenanya itu dakwahnya orang-orang terdahulu itu, mereka itu demikian santun, demikian luhur. Ada beberapa ikhwan teman-teman kita yang aktif di dalam dakwah
terhadap anak muda, kemudian juga di pelosok daerah. Itu beliau bilang, saya kalau melihat orang yang metode dakwahnya ekstrim, radikal, mencaci, memaki, mengkafirkan, kemudian juga memprovokasi orang untuk saling mendengki, membenci, maka saya bersyukur kepada Allah. Loh, kenapa bersyukur? Yang saya bersyukur kalau saya kenal Islam bukan dari dia. Kalau saya kenal Islam dari dia, mungkin saya nggak bakalan masuk Islam. Sampai begitu katanya. Makanya alhamdulillah yang datang duluan ke negeri Indonesia ini adalah Wali Songo dan para ulama-ulama yang membawa rahmat, kasih sayang begitu dengan cara yang moderat. Kalau yang datang duluan kita mungkin nggak ada yang masuk Islam di Indonesia ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat penting mencari orang-orang yang jelas sumber keilmuannya seperti apa. Alhamdulillah, dari dulu Indonesia dimasukin oleh para ulama yang moderat, yang lurus, yang santun. Dan terbukti Indonesia baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, ketika baru ada yang aneh-aneh, yang baru-baru sebentar-bentar mengkafirkan, sebentar-bentar membedahkan, sebentar-sebentar mencaci, memaki, memprovokasi. Hingga kita udah enak, menjadi keadaan kacau lagi, menjadi tidak tentram lagi. Kita mau hadir majelis, keluar masuk majelis hati kita penuh kebencian, keluar hati kita penuh cinta. Kita hadir majelis, hadir pengajian, dengar pengajian, tadinya hati kita saling membenci, kemudian memutuskan silaturahmi, durhaka. Kita mau kita keluar dari majelis jadi bakti kepada orang tua, sambung silaturahmi, mengasihi, mencintai, menghormati semua orang, bahkan terhadap orang maksiat. Man la yarham rajulas su' fa huwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Waliyadzubillah, kita ingin menyambut Ramadan dengan hati yang macam begini. Dengan hati yang penuh kasih sayang, yang penuh cinta. Dan wataknya Indonesia, alhamdulillah, bersama watak yang indah, diiringi dengan keindahan agama Islam ini menjadi sempurna. Insya Allah wataknya kita adalah rahmat, kasih sayang, begitu peduli kepada sesama. Ini adalah sebuah hal yang terpuji, yang nggak ditemukan di negeri-negeri yang lain, seperti Indonesia ini, alhamdulillah. Terima kasih Habib.